Maling, tangkap, copet tuh. Digebukin ya. Oh, barang buktinya. Dua pencuri ditangkap warga Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku beraksi saat acara peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa sedang berlangsung. Kedua pelaku terpergok salah satu korban yang merasa telepon genggamnya hilang di tengah keramaian acara. Korban berteriak hingga mengundang perhatian warga dan pelaku akhirnya ditangkap. Pelaku berapa orang, Bang? Yang kami amankan ada 2 orang laki-laki, Bang. Itu untuk barang bukti, kira-kira apa aja, Bang, yang di... Untuk sementara yang kami lihat dan saksikan ada beberapa unit handphone dan uang, beberapa lembar uang dan tas. Ibu kasih tahu video ada maling, ya mudah-mudahan ada ibu saya gitu. Pas lagi desek-desekan gitu? Iya, gimana? lagi masuk ke sini. Kerasanya ibu gimana awalnya? Nggak berasa apa-apa, tahu-tahu pas duduk handphone nggak ada aja. Oh gitu ya? Iya, kan tadi masuk juga sambil gendong anak. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Babelan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI, RTV. Seorang pria babak belur dihajar warga usai tertangkap basah mencuri motor di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sementara itu diduga lupa mematikan kompor saat sedang memasak, warung makan dan rumah di Pati, Jawa Tengah ludes terbakar. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Warga Kelurahan Parenggan, Pati, Jawa Tengah panik saat warung makan dan rumah milik Nur Hayati dilalap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan warung makan tersebut. Api kemudian merambat dan membakar bangunan rumah yang terhubung dengan warung. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat sedang memasak dan ditinggal pemilik warung. Saat kejadian, korban sedang mengikuti acara pengajian di rumah tetangganya. Ibu sampingnya udah HP udah gede, bengok-bengok, terus ya pada kesini tapi udah gak bisa ngatasi. Kemungkinan ya dari gas kemungkinan. Gas yang bocor atau kompor, Pak? Ya masak mungkin, nganget sayuran lah. Jadi untuk pemilik pada saat kejadian itu mengikuti pengajian. Pak, mungkin yang terbakar apa aja, Pak, ini, Pak? Di sini tadi yang untuk bagian depan adalah dapur menyambung dengan kamar dan tempat tinggal pemilik. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 2 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI, RTV. Kawanan rampok bersenjata api beraksi dengan menyasar korbannya di depan toko di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka merampas ponsel yang sedang dimainkan korban. CCTV salah satu toko di Jalan Warakas 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini merekam aksi kawanan rampok bersenjata api. 1 dari 3 pelaku tiba-tiba turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban perempuan yang sedang duduk di depan toko bersama 2 rekannya. Korban yang sedang asik bermain ponsel terkejut saat pelaku tiba-tiba menodongkan senjata api. Ia pun pasrah menyerahkan ponselnya. Namun saat pelaku hendak merampas ponsel milik korban laki-laki, pelaku mendapatkan perlawanan dan membuatnya segera menghampiri 2 rekan yang sudah menunggu serta siap untuk kabur. Menurut saksi, pelaku sempat melepaskan beberapa kali tembakan untuk menyelamatkan diri dari kejaran warga. Korban 1 cowok, 2 cewek. Nah, turunlah pelaku 1 bawa pistol, tembakin, ambil 1. Sampai korban. Mau ambil lagi, yang lagi, nggak bisa diambil. Ditendang, kabur, jalan 3 orang. Dari penyelidikan sementara oleh Polsek Tanjung Priok, pelaku diduga beraksi membawa senjata jenis airsoft gun. Hal ini karena polisi tidak menemukan sisa proyektil peluru di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV.
Tertangkap basah saat beraksi, maling motor di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur babak belur di amuk massa. Pelaku mengaku baru pertama kali mencuri, diajak rekannya yang kini masih buron. Warga desa Merandung, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur mengamankan pria bernama Faturosi usai tertangkap basah mencuri sepeda motor. Sebelumnya pelaku berboncengan sepeda motor dengan rekannya Mat Holil mencuri sepeda motor milik salah satu warga yang terparkir di teras rumah. Namun aksi keduanya digagalkan warga setelah pemilik sepeda motor berteriak maling saat mengetahui motornya dibawa kedua pelaku. Fatur berhasil ditangkap, sementara Mat Holil kabur dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku pun sempat menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Pelaku kemudian diserahkan ke petugas kepolisian dan dibawa ke Mapolres Bangkalan. Kepada polisi, pelaku mengaku baru pertama kali mencuri lantaran diajak rekannya yang buron tersebut. Pelaku yang inisial H yang melihat keberadaan sepeda motor di teras. Kemudian yang kita amankan ini inisial RS, diserai kunci T dan disuruh ngambil sepeda motor tersebut. Ketika berhasil membuka kunci setir, kemudian dibawa kabur, ketahuan sama pemilik dan dikejar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Solehul Hadi untuk CSI, RTV. Dilaporkan hilang selama 3 hari, seorang penjual gorengan ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat dan tanpa busana di wilayah Kayu Tanam, Pariaman, Sumatera Barat. Kuat dugaan ia menjadi korban pemerkosaan sebelum akhirnya dibunuh dengan keji. Lantas siapa yang dengan tega menghabisi nyawanya? Benarkah karena syahwat sesaat? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian pertama, memburu pembunuh gadis penjual gorengan. Satu gundukan tanah mencuri perhatian warga Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di Minggu sore itu, misteri hilangnya seorang gadis penjual gorengan mendapatkan sedikit petunjuk dengan ditemukannya ikat rambut dan beberapa barang di dekat sebuah gundukan tanah bekas galian. Benar saja, ketika petugas lebih dalam menggali, kecurigaan mereka terjawab. Sedikit demi sedikit, mulai jelas terlihat bagian punggung dari jenazah korban. Ya, bisa dipastikan gadis itu merupakan korban pembunuhan lantaran saat ditemukan kedua tangannya pun terikat dengan tali. Selain itu, jenazah korban juga dalam kondisi tanpa busana. Garis polisi dibentangkan. Penyelidikan dimulai. Setiba di Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah korban langsung diotopsi. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban, namun dari hasil pemeriksaan kondisi fisik luarnya, terdapat beberapa bekas tanda-tanda kekerasan. Polisi pun masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga dan teman korban yang informasinya sempat melihat korban berjualan gorengan hingga pada Jumat siang. Keberadaan korban saat itu tak sengaja tertangkap kamera tetangganya yang tengah merekam aktivitas keluarga. Tim dari Reskrim melakukan penyelidikan dan kami meminta untuk keluarga korban diminta keterangan sehingga menambah bukti-bukti lainnya sekaligus keterangan-keterangan dari para saksi yang melihat
anak ini pada saat berjualan 1-2 hari sebelumnya itu bisa kita mintai keterangan. Teka-teki akan siapa pelaku pembunuhan Nia akhirnya terjawab. Meski begitu, polisi hingga kini belum dapat meringkusnya. Korban diketahui bernama Nia Kurniasari. Sehari-hari ia berprofesi sebagai penjual gorengan di sekitar rumahnya di wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sehari-hari ia biasa berkeliling sekira pukul 4 sore hingga maghrib. Gadis berusia 18 tahun ini tak pernah jauh-jauh meninggalkan rumah. Setelah selesai diotopsi, jenazah Nia Kurniasari akhirnya dipulangkan ke rumah keluarganya. Seluruh warga desa ikut bersedih atas meninggalnya korban, mengingat korban selama ini dikenal sangat sopan dan ramah. Meski orang tuanya telah berpisah, Nia tetap semangat untuk mengejar cita-citanya untuk segera mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi tahun depan. Tentu tak ada yang menyangka Nia pergi begitu cepat. Terlebih dengan cara yang teramat sadis. Pertanyaan mengenai siapa pelaku pembunuhan Nia Kurniasari hingga kini masih menjadi misteri. Namun ada satu indikasi jika pelakunya merupakan orang dekat, lantaran selama ini Nia tak pernah pergi terlalu jauh. Lokasi penemuan jenazahnya pun kurang lebih hanya sekitar 500 meter dari rumahnya. Saya katakan hitung-hitungan di atas kertas, orang yang paling mungkin menjahati kita justru adalah orang yang kenal dekat, yang kenal baik dengan diri kita. Dengan demikian, masuk akal kalau ada spekulasi bahwa antara korban dan pelaku, kalau kita gunakan istilah itu, adalah orang yang sudah saling kenal atau dekat satu sama lain. Kondisi tangan terikat mengindikasikan ada kekerasan tertentu yang dilakukan oleh pihak lain terhadap si perempuan ini. Tapi tetap perlu dipastikan sekali lagi, apa gerangan yang menyebabkan si perempuan ini meninggal dunia. Karena tetap ada kemungkinan meninggal dunia akibat perbuatan pidana, atau bisa pula meninggal akibat perbuatan yang sama sekali tidak mengandung unsur pidana. Pertanyaan selanjutnya, jika memang benar pelakunya adalah orang dekat korban, lantas motif apa yang melatar belakangi pembunuhan Nia Kurniasari? Seminggu melakukan penyidikan, polisi menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai terduga pelaku pembunuhan Nia. Indikasi itu menguat lantaran di sekitar lokasi penemuan jenazah, KTP dari terduga pelaku ditemukan oleh petugas. IS diketahui juga merupakan seorang residivis atas kasus pencabulan. Lantas sudah sejauh mana pengejaran terhadap IS? Mengapa setelah 10 hari polisi masih belum dapat meringkusnya? Dari Jakarta dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, hampir setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, hari ini kita akan lihat ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam. Mari kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, kita lihat ya. Ini ada pengemudi mobil yang menggunakan dashcam. Ya, dan
Ya, hap. Nah, ibunya sampai loncat ya sahabat. Nah, kaget kan nih si penumpangnya ini loh, si ibunya ini sampai loncat. Ya sahabat, mari coba kita lihat lagi nih videonya. Nih ada pengendara mobil yang sedang melaju begitu ya. Kemudian ada pengendara motor dari arah depan yang berusaha untuk melawan arah dan dia membawa seorang penumpang yang sedang duduk menyamping. Kemudian sebuah mobil melaju dan penumpang ini kaget, ngerem mendadak sehingga si penumpang ini loncat. Ya sahabat, kalian harus tahu loh kalau melawan arus itu merupakan pelanggaran lalu lintas yang memiliki besar kemungkinan untuk mengalami kecelakaan fatal. Karena kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan mungkin tidak siap untuk menghadapi situasi tersebut. Dan meningkatkan potensi terjadinya tabrakan, menimbulkan kemacetan dan kerugian finansial yang signifikan. Kalau memang kamu terburu-buru, melawan arus bukanlah jalan keluarnya sahabat. Tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini sahabat. Mau masak mie aja ada prosesnya kok, walaupun namanya mie instan. Kalau mau cepat sampai tujuan ya ikuti peraturan dan rambu-rambu yang sudah dipasang. Kalau semua pengendara sudah mengikuti aturan, mudah-mudahan perjalanan kamu akan lancar dan selamat sampai di tujuan. Dan jangan lupa berdoa ya sebelum melakukan perjalanan. Ya sahabat, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, pelanggaran melawan arus akan dikenakan sanksi sesuai pasal 287 ayat 1 dan 2 dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda Rp500.000. Jadi mari sahabat, kita harus sama-sama menyadari bahwa di jalan bukan cuma ada kita, tapi ada banyak orang. Dan jadikan keselamatan sebagai tanggung jawab bersama. Diduga akibat sopir mengantuk, minibus yang mengangkut wisatawan menabrak tiang lampu dan pohon saat melintasi Jalan Raya Klaten, Jawa Tengah. Minibus langsung terguling hingga ringsek akibat kerasnya benturan. Minibus ini ringsek usai terguling di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, tepatnya di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, minibus bernomor polisi asal Jakarta itu tengah mengangkut 7 penumpang usai berwisata di Gunung Bromo, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Solo menuju Yogyakarta. Setibanya di lokasi kejadian, diduga sopir mengantuk melajukan kendaraannya terlalu ke kanan jalan. Minibus pun langsung menabrak tiang lampu penerangan jalan dan pohon yang berada di tengah median jalan dan terguling. Akibatnya sopir menderita luka di bagian kepala dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Saya tidur, terus bangun-bangun tuh apa? Mobilnya kak bluk. Terus pas bangun-bangun udah guling. Udah guling ya mas ya? Oh, posisi jenengan? Di belakang. Itu kenapa mas tadi mas? Dugaannya kenapa? Kayaknya ngantuk terus nabrak itu. Nabrak tiang. Berjalan terlalu ke kanan, kemudian naik ke median, membentur pohon dan tiang penerangan jalan. Ya, untuk kondisi mobil ringsek karena sempat terbalik setelah terjadi benturan tersebut. Sejumlah penumpang kemudian dipindahkan ke mobil lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara minibus yang ringsek diamankan ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Sampai jumpa.